Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Azabiku semua, disebutkan dalam kitab Al-Bayan lima yushghilu al-adhan jilid 2. Itu Syekh Ali Jum'ah mengatakan, jika ada anak kecil bertanya di manakah Allah, maka kita sebagai orang tua harus menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya. Ya. Sebagaimana Allah telah memberitahukan mengenai dirinya di dalam Al-Quran. Ya. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Dia. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11. Nah, kita harus memberitahukan kepada anak kecil itu bahwa ia tidak boleh berpikir mengenai zat Allah Ta'ala. Karena berpikir mengenai zat Allah Ta'ala dapat mempengaruhi pikirannya pada khayalan bentuk atau gambar yang akan menyimpulkan bahwa Allah itu serupa dengan makhluk. Ya, kita harus bisa menasehatinya, memberi pemahaman agar ia berpikir dan merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hebat, yang akan membuat keyakinan dan imannya kepada Allah menjadi semakin kuat. Ya. Adapun pertanyaan mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata di mana adalah bagian dari permasalahan akidah. Ya, sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang Islam wajib beriman bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Dan makna Allah itu ada adalah bahwa zat Allah itu tidak menerima sifat ketiadaan. Karena wujud Allah itu ada dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sebab atau sesuatu yang menjadikannya ada. Waktu atau tempat sama sekali tidak memberikan pengaruh dalam mewujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dengan pertanyaan di mana, ya, seseorang bermaksud mencari pengetahuan mengenai arah dan posisi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertanyaan ini memang menghendaki tempat, arah, dan posisi, maka sesungguhnya pertanyaan ini tidak pantas terlontar dari mulut seorang muslim. Ya. Tempat, arah, dan waktu termasuk sesuatu yang bersifat hadis, yaitu baru. Ya. Maksudnya ketika kita mensifati suatu benda dengan suatu arah, maka benda itu bergantung pada arah benda yang kita kehendaki. Misalnya apabila kita mengatakan bahwa langit itu berada di atas, maka langit akan berada di posisi atas jika dikaitkan dengan manusia. Nah, sahabatku semua, namun langit akan berada di bawah jika dikaitkan dengan langit yang berada di atasnya. Selama arah dan posisi itu sifatnya nisbi atau bergantung kepada sesuatu yang lain dan hadis atau baru, maka itu semua tidak pantas kita sematkan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sahabatku semua rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim mengimani bahwa Allah Ta'ala bersifat qadim atau dahulu. Makna dahulu bagi Allah adalah bahwa Allah tidak diawali dengan proses awal kemunculan, karena Dialah yang maha awal. Ya. Firman Allah wal awwal. Dialah Allah yang maha awal. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3. Ya. Nabi kita Muhammad SAW itu bersabda, Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Yang artinya, engkaulah
yang maha awal, tidak ada sesuatu sebelum engkau. Sahabatku semua, sifat kidam atau dahulu meniadakan sifat yang mengatakan bahwa Allah didahului oleh sesuatu. Ya. Semua sifat Allah bersifat dahulu. Sesungguhnya sifat-sifat Allah tidak akan berubah ya, dengan berubahnya segala hal hadis atau baru. Sahabatku semua, dan tindakan menetapkan arah dan tempat bagi Allah berarti menetapkan perubahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat tinggi atau atas, melainkan setelah terciptanya alam. Ya. Karena sebelum terciptanya alam, Allah tidak berada di posisi atas. Karena tidak ada sesuatu yang berada di bawahnya. Ya, sahabatku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, arah atas dan arah bawah adalah sifat hadis yang muncul dari sesuatu yang hadis. Dan sifat hadis tidak pantas kita sematkan pada zat Allah yang Maha Agung. Sahabatku semua, umat Islam juga beriman bahwa Allah memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi. Itu berbeda dengan semua yang bersifat hadis atau makhluk. Ya. Artinya ya, bahwa hakikat Allah berbeda dengan hakikat makhluk. Ya. Nah, sifat ini ya, meniadakan sifat kejasmanian, keruhanian, dan keterbagian bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabatku semua, apabila syaitan tiba-tiba masuk ke dalam pikiran dan ingin menggoda kita mengenal zat Allah, maka katakanlah padanya dengan lantang bahwa tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah sendiri. Ya. Sifat mukhalafatul lil hawadithi ini diambil ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11. Juga diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan ya, oleh Abi bin Ka'ab radhiyallahu an. Ya. Beliau berkata, banyak orang musyrik yang berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, jelaskan pada kami bagaimana nasab atau keturunan Tuhanmu." Kemudian turunlah wahyu Allah ya, yang berbunyi, "Katakanlah, wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Ya, itu dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Ya. Sahabatku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang dilahirkan itu pasti akan mati. Dan yang mati akan diwaris oleh para ahli warisnya. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mati dan tidak diwaris. Ya. Nabi bersabda, "Lam yakun lahu syabbih." Ya. Itu tertera dalam hadis riwayat Imam Hakim. Allah itu tidak memiliki perumpamaan. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensifati dirinya sendiri dengan sifat yang menolak adanya permisalan dan sifat-sifat rendah yang tidak sesuai dengan sifatnya yang mulia. Sahabatku semua rahmati Allah. Oleh karena itu, orang-orang mukmin dapat memahami dengan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk. Ya. Sahabatku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa seorang muslim
tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat hadis atau baru. Ya. Ia juga tidak boleh bertanya mengenai Allah yang menghendaki jawaban yang dapat menyebabkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Ya. Ya, oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh bertanya dengan pertanyaan di mana, dengan maksud mencari arah dan posisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kita boleh bertanya dengan kata di mana, tetapi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa agung kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ya sahabat semua, rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dapat kami sampaikan. Ya, sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.